Cuaca hari ini sangat terik ya Mbak di luar. Iya, benar panas. Oh iya, Mbaknya hari ini dari mana? Dari rumah kebetulan. Sendiri aja? Iya sih. Oh iya, baik. Sebelumnya perkenalkan saya Nadia Anjel Kawedar, bisa Anda panggil Bu ataupun Mbak. Nah, dengan siapa saya berbicara hari ini? Nama saya Rojaki. Oh iya, baik. Jadi saya akan memanggil Anda Mbak Roja saja ya. Ya. Mbak Roja, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah pernah melakukan proses konseling sebelumnya? Kebetulan belum pernah. Oh, jadi ini pertama kalinya ya? Ya. Mbak Roja, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Nah, konseling yaitu proses pemberian bantuan oleh seorang ahli ataupun seperti saya, konselor, kepada individu seperti Mbak Roja yang sedang memiliki masalah, dan hal ini akan bermuara kepada teratasinya masalah yang sedang Mbak Roja alami. Nah, Mbak Roja dalam konseling ini juga memiliki asas, yaitu asas kerahasiaan. Jadi, apapun yang Mbak Roja sampaikan di tempat ini pada hari ini bersama saya akan terjamin kerahasiaannya. Begitu Mbak Roja. Dalam konseling ini kita memiliki waktu satu kali pertemuan itu 1 kali 40 menit. Jadi apabila hari ini belum dapat teratasi masalah yang sedang Mbak Roja alami, akan kita atur kembali untuk melakukan proses konseling ke depannya. Begitu Mbak Roja. Mbak Roja datang ke sini tentu saja memiliki masalah ya. Jadi boleh Mbak Roja ceritakan apa yang menyebabkan Mbak Roja datang ke sini? Oh iya. Jadi begini. Saya itu memiliki permasalahan tentang manajemen waktu. Jadi saya bingung untuk mengatasinya gimana. Kebetulan saya kan kuliah semester 5 dan mengikuti organisasi juga. Nah, kadang itu tugasnya bentrok gitu, tugas kuliah dan tugas dari organisasi. Kadang juga keteteran juga, apalagi kan saya ngekos, jadi apa-apa harus melakukan sendiri gitu. Seumpama saya mengerjakan tugas dari HMPS dulu atau organisasi dulu, nanti tugas kuliah saya tuh jadi tertinggal dan saya tuh jadinya sering begadang. Jadi kalau saya sering begadang itu apa ya? Jadi waktu perkuliahan tuh sering mengantuk, terus jadi kurang fokus gitu. Jadi saya tuh bingung mulainya bagaimana. Kalau saya berhenti organisasi kan tentunya belum bisa. Oh, jadi Mbak Roja ini kebingungan ya membagikan waktu antara tugas-tugas dari HMPS ataupun tugas dari kuliah ya. Ya. Oh ya, Mbak Roja sebelumnya apa di luar juga mengikuti organisasi-organisasi lain di luar kampus? Enggak. Oh enggak. Ya jadi Mbak Roja mulai hari ini bisa menuliskan apa, misalnya hari ini tugas Mbak Roja hari ini itu apa, begitu ya. Tugas kuliah apa, tugas HMPS itu apa. Nah, misalkan kita lihat dari deadline-nya terlebih dahulu. Jika tugas kuliah itu lebih mepet, Mbak Roja bisa mengerjakan terlebih dahulu tugas kuliahnya. Nah, HMPS berikutnya begitu. Nah, namun Mbak Roja perlu diketahui, jika Mbak Roja keteteran dalam hal waktu, itu mungkin Mbak Roja bisa melakukan meminimalisir pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Nah, Mbak Roja cukup melakukan saja dengan santai. Jangan terburu-buru begitu. Walaupun itu sudah mepet deadline, Mbak Roja harus bisa meminimalisir waktu yang dimiliki. Untuk Mbak Roja yang sering begadang ini jangan disering-seringkan. Mengapa demikian? Karena nanti akan terbawa keesokan harinya. Nah, besok harinya kan Mbak Roja tentunya kuliah. Jadi waktu dalam perkuliahan nanti Mbak Roja waktu yang dimiliki tentu saja terbuang sia-sia. Begitu juga kan Mbak Roja? Ya. Atau Mbak Roja bisa mulai hari ini untuk menata waktu-waktu yang dimiliki begitu. Jadi saya bisa mulainya kayak membuat gimana ya? Oh, jadi Mbak Roja bisa membuat Mbak Roja ini menjadi pribadi yang lebih bisa menata waktu, menata pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas Mbak Roja dengan atau menulis di notebook, di HP, hari ini jadwal saya apa ya, sehingga Mbak Roja bisa meminimalisir terjadinya bentrokan antara HMPS ataupun tugas kuliah. Gitu Mbak Roja. Kalau saya seumpama saya hari ini kuliah full, lalu tugasnya itu dikumpulkan besok semua, jadi saya harus gimana?
Jadi kalau misalnya tugasnya sudah benar-benar mepet besok dan keduanya harus dikumpulkan kedua-duanya ya. Oh iya, jadi mungkin Mbak Roja bisa untuk melakukan bekerja sama dengan temannya. Misalnya, kamu apakah sudah menyelesaikan tugas mata pelajaran ini, itu yang dalam kuliah? Bisakah saya melihat sedikit bagaimana untuk saya referensi mengerjakan karena saya sedang juga ada tugas untuk HMPS yang juga dikumpulkan besok dalam waktu bersamaan. Nah, itu kemungkinan kecil yang bisa Mbak Roja lakukan. Oh, iya. Nah, apakah ada lagi yang ingin Mbak Roja ceritakan? Saya rasa sudah sih, jadi nanti sekiranya pulang dari sini saya akan membuat kayak plan gitu. Ya, ya baik. Terima kasih Mbak Roja karena sudah mau datang ke sini menceritakan masalah yang sedang Mbak Roja alami. Semoga masalah yang Mbak Roja alami dapat terselesaikan dan juga teratasi. Terima kasih Mbak Roja. Semoga Mbak Roja sampai di rumah dengan selamat. Baik, kalau begitu saya pamit dulu ya. Ya, Terima kasih ya Bu. Ya.